Surabaya adalah kota metropolis yang dicirikan masyarakatnya bergerak di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya dipenuhi dari hasil bumi luar kota Surabaya. Ini sangat mungkin terjadi karena kota Surabaya yang menyisakan lahan hijau untuk bisnis di bidang pertanian hanya sekitar 1.100 hektar. Total luasan tersebut mungkin tidak sepenuhnya karena sebagian sekitar 10% sudah menjadi milik pengembang properti. Menurut Insinyur Manggar, Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pemkot Surabaya. Namun demikian tidak menyurutkan sebagian warganya yang masih berkecimpung di bidang usaha tani untuk terus berusaha secara maksimal dengan sisa lahan yang ada. Dalam pengelolaannya mereka harus cermat karena harus berpacu dengan waktu dan berkompetisi dengan kepentingan di luar pertanian. Artinya suatu saat secara tiba-tiba bisa saja penggunaannya beralih untuk kepentingan lain di luar usaha pertanian. Petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan di kota Surabaya terus berpacu dengan waktu dan lahan produktif yang masih tersisa. Menyikapi kondisi demikian, DKPP Pemkot Surabaya terus berupaya maksimal dalam pendampingan petani untuk jaga ketahanan pangan. Dalam operasional di lapangan, DKPP Kota Surabaya bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Misal dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Jawa Timur (UPT) Kementerian Pertanian untuk penerapan inovasi. Berikutnya juga dengan akademisi UPN Veteran Surabaya. Hanya melalui inovasi semua capaian akan terrealisasi. Dalam bulan Juli tahun 2022 ini telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani melalui evaluasi dan penilaian prestasi kinerja petani dalam berusaha tani. Tujuannya adalah untuk memberikan spirit dan motivasi serta memetakan keberadaan dan keragaman kemampuan masing-masing kelompok, baik dari aspek manajemen teknis, manajemen administrasi, kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan usaha tani, serta mampu melakukan pengembangan kelompok tani itu sendiri. Kegiatan tersebut juga berguna dalam penyusunan strategi pembinaan, pengawalan dan pendampingan petani agar tepat sasaran. Kegiatan tersebut juga berguna dalam penyusunan strategi pembinaan, pengawalan dan pendampingan petani agar tepat sasaran, utamanya dalam penerapan inovasi teknologi ke usaha tani lebih produktif, efektif, dan efisien. Hal ini sejalan dengan program andalan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menargetkan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah turun 300.000 di akhir tahun 2022. Di sisi lain, kegiatan tersebut sejatinya juga memberikan semangat motivasi kerja agar tetap berprestasi dalam pengelolaan sisa lahan produktif di kota Surabaya. Berikut adalah keberadaan dan keragaman dari masing-masing 9 kelompok tani yang telah dilakukan evaluasi kinerja lapangannya. Kelompok tersebut adalah Prisma, Sawo Makmur, Sri Lestari, Tenda Biru, Sumber Makmur, Garuda, Kosagara Lestari, Tebar Teratai Putih, dan Benteng Samudra. KWT Prisma, luas dan lahan potensi usaha meliputi pekarangan dan fasum Balai RW, menanam bunga telang sebanyak 30 polybag dan aneka olahan bunga telang, namun masih dikonsumsi untuk kalangan sendiri. Poktan Sawo Makmur, kategori poktan yang sudah berorientasi pasar, karena komoditi yang dipilih selalu mempunyai nilai jual tinggi dan jelas pasarnya. Misal, tanam jagung kristal dan perbenihan kangkung. Memiliki luas lahan dan potensi usaha sebagai berikut. 59,49 hektar diusahakan untuk padi sawah tada hujan, 2 kali tanam, dan PUB yang ditanam 80% adalah impari 42. Selain itu juga ciherang. Pada musim kemarau menanam sayuran yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti sawi, kangkung, jagung kretek, ubi jalar, dan perbenihan kangkung.
Tanaman mangga dan pisang banyak ditemukan dan mewarnai sistem pertanian perkotaan dengan mengoptimalkan lahan. Usaha tani yang spesifik dari Poktan Sawah Makmur ini adalah usaha pertanian kangkung bekerja sama dengan pihak swasta. Poktan Sri Lestari memiliki luas garapan 36 hektar lahan sawah tada hujan dengan 2 kali tanam padi menggunakan impari 42 mencapai 80%. Poktan Sri Lestari kategori kelompok tani yang mudah menerima inovasi. Pada awal tahun 2022 mengembangkan padi impari Nutrizing seluas 0,25 hektar. Kini berkembang menjadi 2 hektar. Kesemuanya akan diproses menjadi beras kesehatan yang pemasarannya bekerja sama dengan Marketplace Kota Surabaya i-Peken. Jika musim kemarau, hanya 10% dari lahan tersebut ditanami buah seperti semangka, belewah, timun suri, atau timun mas. Poktan Tenda Biru mengelola lahan 2 hektar. Sistem pertaniannya spesifik pertanian perkotaan lahan sempit dengan mix farming. Pada lahan tersebut hanya 0,5 hektar diusahakan padi. Sisanya diisi dengan aneka tanaman sayuran, buah mangga, nangka, pisang, juga terdapat ternak kambing, ayam, dan kolam ikan. Pemasaran masih untuk pemenuhan warga sekitarnya. Poktan Sumber Makmur berada di Rusun Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Memanfaatkan lahan sisa di sekitar rusun seluas 0,1 hektar dengan kondisi lahan sempit, aktivitas terbatas pada usaha perkarangan dengan 6 unit hidroponik dengan 154 sampai dengan 180 lubang tanam. Komoditi yang diusahakan berbatas pada sayuran pakcoy, selada, dan petsai. Untuk pemasaran dilakukan setiap hari dan habis terjual di sekitar warga rusun. Poktan Garuda yang berdomisili di Gayungan, Kecamatan Gayungan. Total luas lahan garapan 7 hektar, terbagi untuk lahan sawah tada hujan 4,8 hektar dan tegalan 2,2 hektar. Untuk sawah tada hujan ditanami 2 kali padi, selanjutnya berok karena tidak tersedia air. Untuk lahan tegalan dimanfaatkan untuk tanam pisang, mangga, sukun, anggur, nangka, serta ketela pohon dan rambat. Poktan Kosagara Lestari berlokasi di Medayu Selatan 5 nomor 15 Rungkut, Surabaya. Poktan ini memiliki keunggulan dokumen kegiatan kelompok terbaik. Bisa menjadi tempat magang poktan lainnya untuk belajar membuat pencatatan admin kelompok. Memiliki luas garapan 0,1 hektar, spesifik sistem pertanian perkotaan dengan aneka tanaman, di antaranya sayuran cabai, terong, tomat, pare, sawi, kangkung, dan bayam. Buah terbatas pada pepaya, labu, dan mangga. Ditanam di sekitar halaman rumah. Poktan Sebar Teratai Putih memiliki lahan usaha tani sekitar 75 hektar yang berstatus menyewa pada TNI AL. Jenis lahannya adalah sawah, bila musim penghujan diusahakan untuk perikanan. Untuk wilayah pemukiman, usahanya sistem pertanian perkotaan memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah dengan aneka jenis tanaman seperti mangga, belimbing, jeruk limau, pandan, toga, ayam, dan kolam ikan lele, patin, dan nila. Poktan Benteng Samudra terletak bersebelahan dengan Jembatan Suramadu. Memiliki lahan sawah tada hujan 30 hektar, 2 kali tanam padi. Pada musim kemarau 20 hektar ditanami hortikultura, belewah, timun mas, semangka, dan melon. Untuk pemasaran semua yang diusahakan tidak masalah, selalu laku di pasaran. Karena pemasaran dilakukan 2 cara, yaitu dijual di reseller dan dijual sendiri di pinggir jalan sepanjang jalan menuju Suramadu. Semangat dalam memanfaatkan setiap jengkal lahan di kota Surabaya, mendukung ketahanan pangan nasional menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Jayalah terus pertanian Indonesia.